Terima kasih telah klik video ini. Tapi jangan lupa teman-teman, klik tombol subscribe ya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nisa Rahman Hanafi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang stomata. Kalian pada tahu nggak stomata itu apa sih? Nah, sebelum saya mulai, di sini ada beberapa yang akan saya bahas mengenai stomata. Di antaranya yaitu pengertian stomata, proses terbuka dan tertutupnya stomata, faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata. Pengertian stomata yaitu stomata berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Stomata itu sendiri merupakan bentuk tunggal dari stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Dua sel penjaga tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada dinding sel, vakuola, nukleus, dan kloroplas. Sel-sel penjaga ini berfungsi untuk mempengaruhi stomata untuk membuka dan menutup. Membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh cahaya matahari, oleh tekanan turgor, dan yang terakhir dipengaruhi oleh kehilangannya karbon dioksida. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih mekanisme atau proses dari terbuka dan tertutupnya stomata. Simak video berikut ini ya. Proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absitat atau kita sebut dengan ABA. Adanya faktor cahaya dari lingkungan, ini akan menyebabkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis sel. Ion potasium akan masuk dengan cara aktif transport melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau ATP. Peningkatan ion potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malat dalam sitoplasma sel penjaga. Hal ini akan menyebabkan potensial air di dalam sel menurun sehingga air dapat masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan mempengaruhi bentuk sel sehingga stomata akan membuka. Pada sore hari hingga malam hari, ketika sinar matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga sehingga malat di dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi naik dan air akan meninggalkan sel penjaga, sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan sitoplasma akan tertutup. Nah, tadi kita sudah simak video bagaimana sih mekanisme atau proses terbuka dan tertutupnya stomata. Dari proses tersebut, pastinya ada dong faktor gimana sih, kenapa sih gitu stomata bisa terbuka atau tertutup. Nah, untuk penjelasan faktor penyebab dari stomata bisa terbuka atau tertutup itu, kita simak selanjutnya. Faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata yang pertama yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini mempengaruhi kerja stomata saat dia akan membuka dan menutup. Cahaya matahari merangsang sel penutup untuk menyerap ion K+ dan air, sehingga stomata akan membuka. Selain itu, jam biologis juga merangsang atau memicu penyerapan ion. Karena apabila pada saat pagi hari dan cahaya itu tinggi, maka stomata akan terbuka. Nah, kenapa sih stomata itu akan terbuka? Nah, terbukanya stomata itu karena berbarengan dengan proses fotosintesis.
sehingga stomata itu akan terbuka. Sedangkan pada malam hari atau cahaya itu redup, pembebasan ion terjadi pada malam hari sehingga stomata itu akan tertutup. Faktor penyebab terjadinya pembukaan dan penutupan stomata yang kedua yaitu suhu atau temperatur. Nah, jika pada lingkungan tumbuhan suhunya naik atau tinggi, maka akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar karbon dioksida pada daun atau pada tumbuhan tersebut akan meningkat dan stomata otomatis akan terbuka. Tetapi jika suhu di lingkungan tumbuhan itu turun atau rendah, maka pH juga akan ikut turun dan stomata akan tertutup. Faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata yang ketiga yaitu air. Jika pada tumbuhan yang kekurangan air, maka potensial air pada daun tersebut akan turun serta sel penutupnya juga ikut turun sehingga stomata akan tertutup. Tetapi apabila tumbuhan tersebut memiliki banyak kandungan air, otomatis potensial air juga akan menaik dan sel penutupnya juga menaik sehingga stomata itu akan terbuka. Faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata yang terakhir yaitu bahan kimia. Bahan kimia ini berkaitan dengan karbon dioksida. Pada karbon dioksida, tekanan parsial karbon dioksida yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi, kisaran 6-7 akan merangsang penguraian pati menjadi gula. Hal ini akan menyebabkan stomata menjadi terbuka. Jadi, itu dia penjelasan mengenai proses membuka dan menutupnya stomata serta faktor-faktor penyebabnya. Mungkin dari saya cukup sekian, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Terima kasih teman-teman telah klik video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! See you next my video.